Oke, tadi udah kita simak ya, itu adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan gitu. Sekarang kita balik. Jadi ini kasusnya kita harus nentuin pertidaksamaannya dari daerah. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Nah, jadi ada dua alternatif ya. Waduh, dua alternatif. Berasa kayak di tukang obat ya. Oke, ada dua alternatif atau dua cara yang harus kita lakukan untuk menentukan daerah penyelesaian dari PT-LDV gitu, atau menentukan PT-LDV terbalik ya, menentukan PT-LDV dari penyelesaian gitu ya. Oke, ada dua alternatif. Jadi alternatif pertama kita bisa ambil dengan syarat, sekali lagi dengan syarat, kalau misalkan daerah penyelesaiannya memuat titik ada nolnya seperti ini, boleh menggunakan kasus seperti ini. Ini tanda persamaan terlebih dahulu memang. Jadi kasusnya kalau misalkan di daerah penyelesaian itu, misal begini deh, saya gambar dengan yang berbeda, warnanya merah. Misal nih, ada daerah penyelesaian kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini Y, ini X. Misalkan titiknya itu yang satu di 2,0, terbalik. Yang satu misalkan di 0,2 misalkan ya. 0,2. Yang satu di 2, misal 5,0. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, kalian boleh pakai alternatif ini. Ya. Kalian boleh pakai alternatif seperti ini. Jadi, kalau misalkan titiknya kayak gini, biasanya soalnya kayak gini nih, ada titiknya di sini. Tapi, kalau misalkan bentuknya itu nggak ada nolnya, misal begini. Saya kecil di sini ya. Ini Y, ini X. Tapi kalau misalkan kasusnya begini, misal ini berapa ya? Misalkan ini 1,2 misalkan. Terus di sini itu misal 5,1 misalkan. Ya, misal seperti ini. Atau mungkin saya gambarnya gini deh. Kalau ini kan hampir sama dengan yang atas ya. Nah. Jadi kalau misalkan gambarnya itu misal di sini titiknya 3,1 sama 5,0 misalkan. Ini 0,5 misalkan gini. Jadi bentuk garisnya begini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini ya. Jadi dia ada titik 0,5 sama 3,1 gitu ya. Kayak ginilah. Nah, begitu. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, itu kita menggunakan metode alternatif yang ini gitu. Bu, tapi kan ini ada nolnya gitu. Harusnya kan bisa pakai yang ini. Enggak dong, ini kan nolnya 1. Kalau yang alternatif pertama itu nolnya harus ada 2 gitu, biar adil gitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, nggak ada nolnya dua-duanya, pakailah pakailah cara yang kedua. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, boleh pakai cara pertama. Bu, saya mah pengen anti mainstream lah gitu. Boleh nggak sih Bu, kalau misalkan kasus yang ini, nih yang ini, yang pertama ini saya pakai alternatif yang kedua? Boleh.
Kan alternatif itu ibaratnya gini, kalau kamu nggak suka yang pertama, yang kedua juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka yang kedua, yang pertama nggak apa-apa, tapi dengan syarat gitu. Jadi ini kalau yang metode ini nggak bisa pakai syarat 1. Tapi kalau metode seperti ini bisa pakai syarat 2 dan bisa pakai syarat 1. Nanti biar jelas di contoh soal ya. Oke. Seperti itu. Ya. Lanjut kita ke slide berikutnya.